Kebayang nggak sih kalau pelajaran sains itu nggak cuma bikin kita pinter, tapi juga bikin kita jadi manusia yang lebih baik? Nah, kali ini kita bakal ngebahas sebuah pendekatan yang unik banget dari Indonesia, yang tujuannya persis seperti itu, ngasih jiwa ke dalam pelajaran sains dengan menanamkan nilai-nilai karakter dan keimanan di dalamnya. Coba deh kita ingat-ingat lagi waktu sekolah dulu. Pelajaran sains itu buat apa sih? Apa cuma buat ngapalin rumus gravitasi, atau siklus air, atau jangan-jangan ada tujuan lain yang lebih dalam, yang lebih berarti dari sekedar angka dan fakta? Nah, ini dia intinya. Gimana kalau setiap kita belajar fakta sains, entah itu soal fotosintesis atau cara kerja tubuh kita juga sekalian belajar tentang jadi orang yang lebih berkarakter, lebih bertanggung jawab, dan lebih bersyukur? Inilah pertanyaan besar yang coba dijawab oleh sebuah kerangka kerja yang akan kita bongkar bareng-bareng hari ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari konsep besarnya, sains dengan jiwa, terus kita bedah komponen-komponennya, kita lihat langsung gimana satu pelajaran bisa berubah total, gimana cara metain nilainya, dan terakhir, apa sih tujuan besarnya. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Jadi, yang akan kita lihat ini adalah sebuah metode sistematis yang namanya KBC, atau kurikulum berbasis karakter. Ini bukan sekedar pelajaran tambahan atau ekstrakurikuler loh, tapi ini adalah sebuah cara untuk menyatukan nilai-nilai karakter langsung ke dalam desain kurikulumnya. Nah, biar kita benar-benar paham gimana cara kerjanya, ada beberapa istilah penting nih yang perlu kita kenali. Anggap aja ini kayak pondasi yang bikin seluruh bangunan ide ini bisa berdiri kokoh. Kita mulai dari yang paling puncak ya. Yang pertama, ada yang namanya CP, atau capaian pembelajaran. Gampangnya, ini tuh tujuan akhirnya, gambaran besarnya. Contohnya nih, setelah setahun belajar biologi, siswa diharapkan mampu menganalisis sistem organisasi kehidupan. Wah, luas banget kan? Terus, di bawahnya ada TP atau tujuan pembelajaran. Kalau CP tadi adalah tujuan akhir perjalanan, nah TP ini ibaratnya checkpoint di setiap pemberhentiannya. Ini tujuan-tujuan yang lebih kecil dan spesifik di tiap pelajaran. Misalnya, menjelaskan kenapa tubuh butuh makanan. Dari TP-TP inilah, siswa bisa pelan-pelan mencapai CP yang besar tadi. Nah, disinilah magicnya terjadi. Ini dia bahan rahasia yang kita omongin, KBC. KBC ini bukan cuma kurikulum, tapi sebuah metode untuk mengubah pelajaran yang biasa aja jadi luar biasa. KBC inilah yang jadi jembatan antara dunia sains yang kadang terasa kaku dengan dunia nilai dan karakter yang hangat. Terus, buat apa sih nilai-nilai ini ditanamkan? Jawabannya ada di DPL atau dimensi lulusan. Ini adalah 8 profil karakter ideal yang mau dibentuk di setiap siswa. Mulai dari iman dan takwa, kemampuan berpikir kritis, sampai kesehatan dan kemandirian. Ini kayak potret lulusan idaman yang dicita-citakan. Semua nilai ini tuh akarnya dari mana? Nah, dari sini nih, dari yang namanya panca cinta. Ada 5 cinta inti yang jadi pemandunya. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, cinta ilmu, cinta lingkungan, cinta diri dan sesama, dan terakhir cinta tanah air. Inilah kompas moral dari keseluruhan sistem ini. Oke, teorinya udah cukup nih. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Mari kita lihat langsung gimana kerangka kerja ini benar-benar mengubah sebuah pelajaran sains di dunia nyata. Coba deh kita bandingin. Di satu sisi ada tujuan standar, menjelaskan mengapa tubuh membutuhkan makanan. Oke, jelas, informatif, tapi ya udah gitu aja. Nah, sekarang lihat deh setelah dikasih sentuhan KBC, tujuannya jadi memberikan contoh nyata sebagai wujud cinta kepada Allah dan diri sendiri. Kelihatan banget kan bedanya? Fakta biologi yang tadinya kering, tiba-tiba jadi punya makna. Jadi pelajaran soal rasa syukur, soal menjaga amanah, soal mencintai diri sendiri sebagai ciptaan Tuhan. Ini bukan lagi sekedar sains, ini beneran sains yang punya jiwa. Tapi jangan salah ya, nambahin nilai ini bukan asal tempel yo. Ada proses yang disengaja banget buat nyambungin setiap pelajaran ke tujuan karakter yang spesifik. Yuk, kita lihat cetak birunya. Nah, begini nih cara kerjanya di balik layar. Pelajaran simpel soal kenapa tubuh butuh makanan itu ternyata sengaja banget dirancang buat ngebangun karakter kayak iman dan kesehatan. Dan akarnya dari mana? Tentu aja dari nilai inti panca cinta, yaitu cinta kepada Allah dan cinta pada diri sendiri. Jadi kelihatan kan? Semuanya itu terhubung, nggak ada yang kebetulan. Jadi, setelah kita lihat semua ini, sebenarnya apa sih tujuan akhir dari filosofi pendidikan ini? Kenapa harus repot-repot melakukan ini semua?
Intinya, begini, pendekatan KBC ini berusaha nyambungin antara ilmu pengetahuan dengan makna hidup. Jadi, merawat tubuh itu bukan lagi cuma soal kesehatan, tapi jadi sebuah tindakan syukur dan tanggung jawab. Tujuannya bukan cuma nyetak siswa yang pintar, tapi individu yang utuh, yang sadar, bertanggung jawab, dan punya karakter kuat. Pendidikan jadi alat untuk membangun manusia seutuhnya. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang penting banget buat kita renungin. Apakah pengetahuan, terutama sains, harus selalu disajikan dalam sebuah bingkai moral dan nilai, atau sebaiknya dibiarkan netral dan objektif aja? Apapun jawabannya, kerangka kerja ini nunjukin sebuah kemungkinan yang sangat menarik. Terima kasih sudah menyimak.